Saya akan berbicara kepada Anda dengan topik musim kehidupan yang bermanfaat. Klik. Mari kita baca sama-sama dari Kejadian 8 ayat yang ke-22, 23. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Klik. Di dalam kehidupan kita, saya percaya minimal ada 3 musim kehidupan. Yang pertama adalah musim menabur. Yang kedua, setelah menabur tentunya belum tentu besoknya kita akan menuai. Karena itu ada masa menanti. Dan yang ketiga tentunya setelah kita menabur, menanti, akan ada tiba masanya, masa menuai. Klik. Saya memberikan label masa menabur dan masa menanti merupakan masa di mana Anda dan saya mengalami ujian. Sebelum kita mengalami masa yang kedua, yaitu masa terobosan. Itulah masa di mana Tuhan membuat kita menuai apa yang kita tabur dan apa yang kita nanti-nantikan. Klik. Karena itu dari kebenaran ini dapat disimpulkan bahwa kalau Anda merindukan masa terobosan, Anda merindukan jawaban doa, Anda merindukan destiny kehidupan Anda tercapai di dalam kehidupan Anda, janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Anda, seringkali semua itu didahului dengan yang namanya masa ujian. Bahkan dapat disimpulkan bahwa masa ujian diperlukan untuk kita bisa mengalami masa terobosan yang memuliakan Tuhan. Petani tidak akan panen apapun kalau tidak pernah menabur benih. Demikian juga Anda dan saya, kita tidak akan punya kesaksian apapun tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam segala keadaan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya tantangan ataupun ujian. Nah, di tengah mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami ujian hidup, seringkali saya tidak tahu dengan Anda, tetapi dalam kehidupan saya mengetahui mengapa sesuatu terjadi dari sudut pandang rohani, itu dapat menolong kita memahami bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu melalui hal ini. Tuhan sedang bekerja karena Dia mengizinkan hal ini aku alami. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak enak, tetapi aku tahu Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Suatu hari aku akan mengalami terobosan. Aku akan mengalami perubahan. Aku akan mengalami transformasi. Seperti yang Tuhan kehendaki. Bahwa tidak sia-sia kita mengalami semua yang kita alami. Dan pemahaman ini tentunya akan menolong kita untuk bisa bertahan. Bahkan berkemenangan di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Mengapa diperlukan masa ujian? Minimal ada 4 tujuan daripada ujian hidup. Inilah yang saya akan ulas di dalam beberapa saat yang ke depan. Klik. Yang pertama, tujuan daripada ujian hidup adalah supaya Anda dan saya tetap rendah hati. Karena kesombongan merupakan masalah yang besar dalam kehidupan manusia. Kesombonganlah yang membuat Lucifer yang begitu dekat dengan tahta Allah. Dia pemimpin pujian di surga. Tetapi karena dia sudah merasa terbiasa, tidak ada lagi rasa kekaguman kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena semuanya sudah biasa. Makanya hati-hati dalam kehidupan kita kalau kita sudah mulai
merasa, oh pelayanan itu aku sudah biasa, aku nggak perlu persiapan pun aku bisa lakukan. Hati-hati. Itu bisa menjadi titik kejatuhan Anda. Oh, baca Alkitab itu biasa. Merenungkan firman Tuhan itu biasa. Melakukan firman Tuhan itu biasa. Oh, dengar khotbah, aku sudah bosan dengar khotbah. Biasa, semuanya biasa. Tetapi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 dikatakan, apa yang Tuhan sudah kuduskan, artinya apa yang Tuhan anggap tidak biasa, jangan engkau anggap biasa. Ibadah ini tidak biasa, karena di mata Tuhan ini adalah ibadah yang luar biasa. Tuhan menanti-nantikan kehadiran Anda. Tuhan menanti-nantikan suara Anda, hati Anda diangkat kepada Dia. Jangan anggap biasa apa yang Tuhan anggap tidak biasa atau luar biasa. Haleluya. Masalahnya seringkali orang yang sombong itu tidak sadar bahwa dia sombong. Kenyataan bahwa Anda marah atau Anda membela diri saat ditegur menunjukkan bahwa masih ada kesombongan dalam diri Anda. Karena orang yang rendah hati tidak akan sibuk membela diri ketika ditegur. Dia akan terima dengan legowo. Dan kalau memang benar, dia akan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tapi orang yang sombong ketika dia ditegur, dia akan marah. Dia akan membenarkan diri. Merasa bahwa apa yang dia lakukan benar. Yang menegur yang salah. Dan inilah masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang orang-orang sombong ini tidak segan-segan pakai ayat Alkitab untuk membenarkan diri mereka. Kan Alkitab tidak melarang untuk marah. Oh, memang benar, Alkitab tidak melarang untuk marah. Tapi Alkitab juga tidak berhenti sampai di situ. Di sana dikatakan, kalau mau marah silahkan, tapi jangan berbuat dosa. Lah Anda marah, nyakitin orang, itu berbuat dosa nggak? Dosa. Artinya nggak benar Anda mengutip ayat Alkitab. Bukan Anda di sini lah ya, Anda yang di tengah samudra Pasifik sana, saudara, maksudnya. Karena di sini nggak ada. Nggak ada orang sombong, semuanya rendah hati. Haleluya! Ini yang namanya perkataan iman. Bukan cuma Anda, saya pun punya masalah ini. Kita semua punya masalah ini. Karena itu marilah kita belajar untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Seseorang yang dipakai oleh Tuhan secara signifikan akan melewati berbagai proses kehidupan untuk mengikis kesombongannya. Karena apa? Saya tulis di sini. Karena kita tidak punya kemampuan alami untuk tetap rendah hati kalau segala sesuatu dalam hidup kita selalu naik, naik, dan naik. Ketika hidup Anda selalu Anda akan mulai lupa diri. Anda mungkin merasa kuat, tapi hati-hati, jangan GR. Haleluya. Semua kita tetap perlu yang namanya proses kehidupan. Klik. Rasul Paulus, dia tulis dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, aku belajar. Rasul Paulus ini hebat nggak?
sangat hebat. Dialah penulis 2/3 dari Perjanjian Baru. Tapi dia katakan dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, di dalam hal berpuas diri dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia masih harus belajar untuk menerima itu. Apalagi Anda dan saya, yang saya yakin tidak lebih hebat daripada Rasul Paulus. Kita perlu belajar hal menerima kekurangan dan kelimpahan. Sama-sama kita harus belajar. Dalam kekurangan kita belajar rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Di dalam kelimpahan kita belajar untuk rendah hati juga dan tidak menghina orang lain. Tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi dalam hidup kita membutuhkan keduanya. Kita butuh kekurangan, kita butuh kelimpahan. Kenapa? Klik. Karena seseorang yang selalu kelimpahan, kecenderungannya yang pertama, lama-kelamaan akan penuh dengan yang namanya ego. Ego itu singkatan dari edging God out. Edging God out itu artinya Anda mengesampingkan Tuhan dan menonjolkan keakuan. Aku, semua karena aku. Lihat betapa hebatnya diriku. Coba kalau semua orang melakukan apa yang aku lakukan, pasti mereka berhasil. Itu keakuan. Itu ego. Anda lupa, Anda bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Apa yang Anda miliki dalam hidup Anda, apapun itu, semua dari Tuhan. Haleluya. Karena itu jangan tonjolkan keakuan kita. Dan diperlukan proses kehidupan untuk mengikis ego. Karena seringkali tidak ada cara lain. Anda ditegur, Anda marah. Anda berselisih, mulut Anda makin tajam. Bukan karakter Anda yang makin tajam. Omongannya makin pedas. Jadi mau tidak mau seringkali Tuhan pakai proses kehidupan untuk mengikis ego kita. Kalau seseorang itu selalu berkelimpahan, yang kedua kecenderungannya selain ego, lama-kelamaan dia akan menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Terutama yang mengalami masalah. Dosa apa ya dia ya? Pasti dia nggak ngerti firman, makanya mengalami apa yang dia alami. Pasti dia nggak rajin ke gereja itu, makanya dia umurnya pendek. Kan seringkali kita suka menghakimi orang lain. Senang banget. Kenapa nggak kita meneliti diri kita sendiri? Berubah sesuai keperluan supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada Anda mulai menunjuk-nunjuk orang di sekitar kehidupan Anda dan menuntut mereka yang berubah. Mungkin dengan Anda berubah menjadi lebih baik, orang-orang di sekitar kehidupan Anda pun akan berubah sikapnya terhadap Anda. Kenapa tidak seperti itu? Bukankah itu solusi yang lebih baik? Karena itu jangan suka menghakimi orang lain hanya karena jenis dosanya berbeda dengan kita. Kita punya satu dosa yang kita sembunyikan, kelemahan yang kita sembunyikan. Orang lain punya dosa lain dan kita menghakimi mereka hanya karena sama-sama punya dosa nih. Cuman dosanya mereka itu beda dengan dosanya kita. Terus kita hakimi mereka. Kenapa sih kamu malas banget? Padahal yang ngomong ini orangnya pelit. Dosanya beda kan? Pelit dan malas. Tapi sama-sama dosa. Haleluya. Anda kok jadi tenang banget waktu saya khotbah kayak gini, saudara ya? Gak apa-apa, ego Anda sedang dikikis. Anda harus bersyukur. Haleluya. Hanya karena dosa orang lain yang terekspos, sedangkan Anda dengan kepandaian dan kelihayan Anda menyembunyikan dosa-dosa Anda. Kemudian Anda merasa berhak menghakimi orang lain. Oh,
Mohon maaf, hanya Tuhan yang berhak menghakimi kita. Itu pun kalau Anda umat perjanjian baru, Tuhan tidak menghakimi Anda, tetapi Tuhan mengasihi Anda apa adanya Anda. Penghakiman Tuhan atas Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus. Dia yang menanggung semua dosa dan kutuk kita. Siapakah kita menghakimi orang yang juga dikasihi oleh Tuhan? Mari kita belajar, saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan, hanya karena saya berdiri di mimbar ini, saya mengkhotbahkan ini, bukan berarti saya lebih baik daripada Anda. Dalam banyak hal Anda lebih baik daripada saya. Anda lebih rajin daripada saya. Anda lebih rajin berdoa. Anda lebih rajin beribadah. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan untuk kita bisa belajar sama-sama. Mari kita berikan diri kita kepada Tuhan untuk semakin dibentuk menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Klik. Ini yang tadi saya katakan, dalam kehidupan kita perlu masalah yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengikis egonya kita, kesombongannya kita, kesukaan kita menghakimi orang lain. Dan ini yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang Kristen sekalipun. Orang yang dari sehat tiba-tiba sakit, kemudian kita simpulkan, oh Tuhan sedang menghukum dia. Oh enggak, kesakitan bukan dari Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bukan? Tidak dikatakan bilur-bilur Yesus memberikan kepadamu penyakit, tidak. Dikatakan bahwa Yesus menanggung segala sakit penyakitmu. Jadi kalau Anda sakit bukan dari Tuhan. Tapi itulah proses kehidupan yang mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita ini hanya debu, kita ini manusia, dan bukan Tuhan. Dari kaya raya, wah sombong melihat orang lain kayaknya, siapa lu? Nggak kelas lu. Tiba-tiba miskin. Tuhan tidak mendatangkan kemiskinan. Itu bukan Anda dikutuk oleh Tuhan, bukan. Mungkin ada keputusan yang salah yang Anda buat di dalam kehidupan Anda, sehingga yang tadinya kaya raya Anda menjadi miskin tiba-tiba. Anda harus menyadari, kalau Tuhan izinkan hal ini, ada apa ya Tuhan? Apa yang aku harus belajar? Supaya hal tadi itu, yang tidak enak itu, benar-benar menjadi pelajaran yang bermanfaat dalam hidup kita. Karir melejit, tiba-tiba ada gelombang PHK. Anda punya dua pilihan, Anda bisa komplain, Tuhan, selama ini kan aku rajin melayani Engkau. Atau Anda menyadari bahwa Tuhan, aku harus belajar untuk lebih lagi mengandalkan Engkau. Dan tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan pekerjaan, tidak mengandalkan bosku, tidak mengandalkan akun bankku. Itu yang namanya musim kehidupan yang bermanfaat. Dan seringkali ketika kita tertimpa masalah, disitulah yang tadinya kita, sombong banget. Tiba-tiba sekarang, oh Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku janji sama Engkau, aku tidak akan lagi menghakimi orang lain. Kita kadang-kadang cepet banget bernasar di hadapan Tuhan. Tapi begitu badai sudah berlalu, lebih cepat lagi kita lupa akan nasar kita. Bernasarnya cepat, lupanya lebih cepat daripada bernasarnya, saudara. Tuhan, aku janji Tuhan, kalau Engkau lepaskan aku dari hutang ini, aku tidak akan kritis terhadap orang lain lagi. Aku tidak akan suka mengkritik orang lain. 1 bulan, masih ingat. Masih anget kan? 1 bulan kan? Lewat 1 bulan, lupa.
Itulah manusia, makanya kita ini perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Rasul Paulus yang begitu hebat. 2 Korintus 12 ayat 7. Berapa banyak buku ditulis tentang surga. Baru 1 kali diangkat ke surga. Sibuk nulis buku. Rasul Paulus diangkat ke surga. Dia bilang apa? Aku tidak bisa membagikan apa yang aku lihat di sana, apa yang Tuhan perlihatkan kepadaku. Aku tidak berani membuat pernyataan apapun. Bahkan orang yang diangkat ke surga kita bangga-banggakan, kita agung-agungkan. Rasul Paulus enggak tuh. Dia bilang tentang surga, aku enggak bisa berkata-kata. Bahkan di dalam 2 Korintus 12, ini lanjutannya dari kisah itu. Dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri. Ini pun seringkali disalahpahami oleh orang Kristen. Tuhan yang kasih duri. Oh ya, ngomong gitu nggak firmannya? Coba bacanya harus lengkap. Kalau baca ayat itu yang lengkap. Jangan berhenti sesuka Anda berhenti. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu apa? Bukan utusan Tuhan loh. Durinya Paulus bukan dari Tuhan. Tapi seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya kita tahulah hebatnya Rasul Paulus sedemikian rupa. Apapun bentuk duri itu, semua orang punya duri. Saya pun punya duri. Tujuannya satu, supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak sombong, kita menyadari kita perlu Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Tuhan mau memberikan pekerjaan yang besar. Tuhan menganggap Anda orang yang penting, sekalipun ada banyak penentang. Karena hidup Anda penting, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup Anda, makanya banyak tantangan. Banyak proses pembentukan. Supaya ketika Anda mendapatkan janji Tuhan, Anda tidak jatuh dalam kesombongan. Di mana banyak kesempatan, di situ banyak penentang. Banyak tantangan. Haleluya. Karena itu kalau Anda ingin dipakai oleh Tuhan, Anda ingin menjadi pribadi yang berdampak, Anda akan mengalami keduanya. Kelimpahan dan kekurangan. Anda akan mengalami kesempatan dan tantangan. Dua-dua ini harus kita alami. Kalau tidak, sekali lagi kita akan penuh dengan ego, sehingga Tuhan tidak bisa pakai kita. Atau justru dampak kehidupan kita menjadi sebaliknya daripada apa yang seharusnya. Seharusnya baik. Tapi Anda menjadi pengaruh yang buruk karena tidak mau dibentuk. Tetapi kalau Anda menjadi pribadi yang mau diproses dan dikikis oleh kehidupan ini, maka saya mau katakan betapa besarnya potensi seseorang yang selalu memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Setiap kali saya berdoanya doa-doa yang besar. Karena saya punya Tuhan yang besar. Anda pun harus demikian, Anda harus berani berdoa yang besar. Amin. Untuk anak-anak Anda, untuk cucu-cucu Anda, berdoalah yang besar. Karena Tuhan Anda besar. Dan di penutup doa saya selalu ngomong sama Tuhan. Dan semua ini Tuhan, I promise you the glory. Saya bilang sama Tuhan, aku berjanji Tuhan, kalau semua ini terjadi, aku akan memberikan segala kemuliaan hanya kepadamu.
Dan ini yang seringkali, sekalipun saya posting di dalam Instagram, saya posting di Facebook, Tuhan kasih kesempatan kami untuk berlibur, pergi ke luar negeri. Saya selalu tidak lupa. Mudah-mudahan ya, saya selalu konsisten. Saya katakan, all glory belongs to God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, tidak selalu kata-kata itu, tapi maksudnya seperti itu. Karena semua yang saya punya, semua yang saya bisa lakukan itu karena Tuhan. Bukan karena saya yang hebat. Mohon maaf, Anda orang-orang yang hebat. Tapi jangan jadi orang yang hebat, tapi sombong. Jadilah orang yang hebat, tapi rendah hati. Itu baru top markotop. Haleluya. Haleluya. Karena itu lakukan kebenaran tanpa merasa lebih benar daripada orang lain. Hiduplah dengan cara yang mulia tanpa merasa lebih mulia daripada orang lain. Haleluya. Saya kelamaan di poin yang pertama ini. Klik poin yang kedua. Kenapa kita mengalami ujian hidup? Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah pernyataan ini benar atau benar. Tidak ada yang bisa membawa kita berlutut lebih cepat daripada sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa memperbaiki. Kalau bukan Tuhan yang turun tangan, mustahil masalah itu bisa selesai. Terkadang dalam kehidupan kita, kita perlu sesuatu yang kita tidak bisa atasi sendiri. Yang kita sudah buntu dengan logika kita, dengan pikiran kita, mentok kita. Kita perlu itu. Dan saya sedang mengalami hal itu. Jadi saya khotbah ini bukan mengada-ada, bukan teori. Tuhan perhadapkan saya pada masalah yang tidak mungkin manusia bisa selesaikan. Ini masalah di tempat kerja, bukan masalah keluarga. Ini di Mount Hermon tuh harus spesifik. Kalau enggak nanti gosipnya bisa aneh-aneh. Tuh, pendeta tapi keluarganya bermasalah. Enggak, keluarga saya aman, tentram, luar biasa. Haleluya. Saya mengalami tantangan di tempat kerja. Dan masalah ini tidak mungkin, kalau bukan Tuhan yang turun tangan, tidak mungkin selesai. Dan saya belum bisa menyaksikan bahwa masalah ini selesai karena memang belum selesai. Masih sedang in progress. Tapi saya perlu masalah seperti itu. Kenapa? Supaya saya semakin bergantung sama Tuhan. Supaya saya ingat bahwa saya ini cuma manusia. Jabatan sih jabatan, tapi manusianya tetap. Jangan karena Anda punya jabatan, Anda lupa bahwa Anda itu manusia. Haleluya. Klik 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ini pun pengalaman Rasul Paulus, 2 Korintus 1 ayat 8 9 dikatakan di sana, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan kehidupan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Apapun masalah yang Anda hadapi, seberat apapun, ini pelajaran penting bagi kita semua. Supaya kita semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Dan tidak bergantung pada manusia. Amin. Sekaliber Rasul Paulus pun yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia mengalami banyak sekali masalah. Karena itu hati-hati ketika kita berkata, aku mau menjadi seperti Paulus. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini ceroboh ngomong.
boleh sih Anda mau menjadi seperti Paulus. Mau nggak melewati proses yang dilewati Paulus? Gampang kita menyanyi, ku mau sepertimu, Yesus. Baru ditegur Anda marah. Baru ditegur Anda keluar gereja. Baru ditegur Anda berhenti pelayanan. Ku mau sepertimu, Yesus. Mohon maaf ya, jauh kali. Medannya keluar kan? Ini akibat pergaulan dengan orang kebun. Ada punnya ya, lupa ya Pak ya. Haleluya. Anda boleh berdoa seperti itu. Enggak, saya tidak melarang Anda berdoa. Tadi kan saya sudah bilang Anda harus berdoa yang besar-besar. Yes. Tapi dengan doa yang besar, ada juga tantangan yang besar, proses yang besar yang harus Anda lewati. Dan Anda tidak bisa menolak hal itu. Amin. Haleluya. Kita seringkali maunya, ku mau sepertimu Yesus. Dapatnya dari mana? Kalau orang karismatik seringkali, wah, aku minta ditumpangin tangan dong, biar cepet katanya. Tumpang tangan itu penting karena itu doktrin Kristen, betul. Tapi hanya karena Anda sudah ditumpangin tangan 1000 kali, bukan berarti Anda tidak akan melewati proses kehidupan. Haleluya. Penumpangan tangan itu akan memberikan Anda urapan, akan memberikan Anda kekuatan. Itu adalah benih yang ditanamkan dalam kehidupan Anda. Tapi tetap benih ini harus disiram, harus dipupuk, supaya Anda benar-benar menghasilkan buah yang tinggal tetap. Haleluya. Klik yang berikutnya, saya harus cepat ini. Ini sekilas saja. Apa maksudnya bergantung kepada Tuhan? Ya beberapa hal saya sudah singgung tadi ya. Maksudnya bergantung pada Tuhan adalah carilah wajah Tuhan, bukan hanya tangannya. Tentu kita harus cari tangannya Tuhan. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Alkitab pun katakan, mintalah, maka engkau akan diberi. Tidak ada salahnya Anda mencari tangan Tuhan, tapi jangan lupakan wajahnya. Jangan cuma cari tangannya Tuhan. Kita tidak harus selalu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus punya mentalitas kita perlu datang kepada Tuhan, karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Apa maksudnya bergantung kepada Tuhan? Layanilah Tuhan karena siapa Dia. Jangan layani Tuhan dengan tujuan supaya Dia melakukan sesuatu bagi kita. Oh, Dia akan lakukan sesuatu kalau Anda melayani dengan setia. Tapi mentalitas kita yang harus dirubah, mindset kita yang harus dirubah. Tetaplah melayani Tuhan dengan baik, sekalipun tidak memperoleh apa-apa. Jangan pernah katakan, aku ini kan gak dibayar. So what kalau gak dibayar? Suka-suka gitu? Kan enggak. Saya tahu sih ini saya sudah berulang kali ngomong. Mungkin Anda sudah bosan dengernya. Haleluya. Hanya karena Anda tidak dibayar, suka-suka datang gereja. Banyak orang juga nggak dibayar, pemain musik kita juga nggak dibayar. Kecuali nanti ada wajah yang tidak Anda kenal selama ini, mungkin dia mendapat PK, mungkin ya. Tapi yang di depan tadi yang main itu 4 orang itu, ya Carter full time lah, itu beda. Haleluya. Yang ketiga maksudnya bergantung kepada Tuhan adalah tidak hilang harapan. Punya mentalitas, sekalipun berat menjalani hidup ini, Anda akan berkata, ini pun akan berlalu. Ini cuma sementara. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupku. Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin lusa. Kalau bukan lusa, mungkin minggu depan.
tapi aku akan tetap bertahan. Karena aku tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil oleh karena rencana dan namanya. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita kuat menanggungnya. Inilah maksud dan arti daripada bergantung kepada Tuhan. Klik, saya ada satu cerita. Ada seorang wanita namanya Florence Chadwick. Dia hidup, lahir tahun 1918, meninggal 1995. Dia seorang perenang maraton, perenang jarak jauh. Ini pelajaran bagi Anda dan saya, yang gampang menyerah, yang tidak mau susah dalam hidup. Tahun 1952 dia berenang melintasi pulau Catalina sampai dengan garis pantai California, jaraknya 41 km. Kalau orang lari maraton 42 km, dia berenang 41 km. Diapit 2 perahu kecil, ada ibunya di dalam perahu itu yang menyemangati dia. Ayo, lanjut terus, sebentar lagi sampai. Ya, begitulah kata-katanya kurang lebih. Setelah 15 jam dia berada dalam air. Kalau Anda pergi ke California, seringkali kabut tebal melanda. Dia mulai kabur, dia nggak tahu lagi arah dan tujuannya. Nggak jelas seberapa jauh lagi. Dia kepengen menyerah, dia mulai ragu akan kemampuannya. Tapi dia lanjutkan berenang. 1 jam lagi, artinya dia berenang 16 jam. Tapi kemudian karena dia tidak bisa lihat apa-apa, dia menyerah. Dia minta diangkat ke perahu. Begitu naik ke perahu, ternyata apa? Tinggal 1,6 kilometer lagi. Dia sudah sampai. Apalah artinya bagi seorang perenang maraton 1,6 kilometer dibandingkan 42 kilometer. Dia gagal bukan karena dia tidak mampu. Dia punya segala kemampuan. Tapi dia gagal karena kalah mental dengan pikirannya. Visinya kabur. Karena itu kalau Anda sudah mulai malas-malasan bekerja, mulai bayangkan itu kan, keluarga Anda, ya kan, istri Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, masa depan mereka. Pasti Anda semangat lagi. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Florence Chadwick tidak menyerah begitu saja. 2 bulan kemudian dia mencoba kembali. Dan kali ini berhasil. Bahkan dia berhasil berenang melintasi Selat Inggris. Ya, saya lupa itu berapa jaraknya. Tapi dia berhasil melewati itu. Karena apa? Tidak pernah hilang harapan. Gagal adalah bagian dari proses. Amin. Haleluya. Klik 3. Supaya kita memiliki iman yang teruji. Untuk itulah kita mengalami ujian hidup. Karena Anda tidak tahu apa yang Anda percayai sampai diuji. Haleluya. Hanya karena semua ayat tentang iman di dalam Alkitab Anda itu sudah Anda garis bawahi, Anda warnai, bukan berarti Anda hidup oleh iman. Kita tidak akan tahu kekuatan ikatan keluarga kita sampai diuji oleh badai, sampai diuji oleh perselisihan. Kita tidak akan tahu sifat seseorang yang sesungguhnya sampai Anda berantem dengan dia. Barulah ketahuan sifat yang sebenarnya. Karena itu saya mau katakan, suami istri yang tidak pernah berantem, berantemlah. Carilah gara-gara supaya Anda berantem dengan istri atau dengan suamimu. Karena pada saat Anda berantem, Anda akan lihat karakter yang sebenarnya daripada pasangan hidup Anda. Ini bukan nasihat yang alkitabiah ya.
Terutama pasangan baru sih ya. Masih pacaran itu semuanya berbunga-bunga. Lihat langit selalu ada pelangi. Karena itu kalau Anda belum pernah berantem suami istri, tolonglah, berantemlah. Kapan lagi Anda dapat nasihat disuruh berantem dari mimbar? Karena Anda belum kenal suami atau istri Anda sebelum Anda berantem. Pada saat berantem, disitulah Anda akan lihat, oh, kayak gini ternyata orang ini ya. Senggol anak Medan, retak dada kau, katanya. Haleluya. Jadi kalau Anda pacaran dan belum pernah berantem, jangan merit dulu. Berantemlah sebelum merit kalau bisa. Cari gara-gara lah, gimana caranya, pokoknya Anda harus berantem. Ya, jangan main fisik lah, ya kan? Kalau main fisik ya sudahlah. Tinggalin aja udah. Itu nasihat saya. Kalau dia bisa main fisik sebelum menikah, bayangkan sudah menikah. Dan jangan nangis-nangis maju ke altar gereja kalau Anda sudah diperingatkan sebelumnya. Kita ini kadang-kadang ya nggak mau taat sama Tuhan, nggak mau taat sama suara Tuhan. Begitu dapat masalah, datang ke Tuhan. Ya memang harus datang ke Tuhan sih. Cuman bagaimana sih perasaannya gitu kan? Nggak etis banget gitu loh. Memang pertolongan kita cuma dari Tuhan sih. Saya tidak melarang Anda untuk datang kepada Tuhan. Memang satu-satunya pertolongan ya dari Tuhan. Tapi ya, orang Surabaya. Dari awal itu belajar taat gitu loh. Belajar untuk tidak sengaja menerobos tanda-tanda peringatan yang sudah jelas di depan mata. Sudah pasti tidak seimbang. Sudah pasti ini di depan mata. Oh enggak, nanti dia akan berubah. Cek berapa banyak yang berubah. Haleluya. Makin lapar ini dia kan. Sangat mudah Anda berkata amin, haleluya di gereja. Tapi ujian yang sebenarnya itu di luar 4 tembok ini, saudara. Di luar sana itu baru ujian yang sebenarnya. Klik 1 Petrus 1 ayat 7. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Karena itu, bagi Anda yang sedang mengalami ujian, jalani ujian itu dan luluslah dari ujian itu. Supaya Anda tidak berputar-putar di sekeliling gunung yang sama di dalam kehidupan Anda. Amin. Klik terakhir. Akhirnya terakhir juga, ya kan? Saya pun juga tidak sabar sampai terakhir. Sama seperti Anda juga tidak sabar kan? Saya juga nggak sabar karena capek berdiri di sini, saudara. Yang keempat, kenapa kita mengalami ujian hidup? Ini sebenarnya tujuan yang terbesar di antara yang 3 tadi. Ya, ini yang terbesar. Supaya kita diperlengkapi untuk menolong orang lain. Ini tujuannya. Benar, kita harus makin rendah hati, iman kita teruji, supaya kita bergantung pada Tuhan, semua itu sudah jelas. Tapi ini yang paling penting selama kita hidup.
Kita tidak mungkin efektif menolong orang lain yang sedang bergumul kalau hidup kita selalu nyaman. Bahkan tadi saya katakan, ketika hidup kita sangat nyaman dan semakin nyaman, kita justru cenderung suka mengecilkan pergumulan orang lain. Berapa sering kita gampang, cuman gitu doang. Jangan sekali-sekali ngomong begitu tentang pergumulan orang lain. Karena Anda tidak tahu berat ringannya pergumulan orang lain. Jangan suka menggampangkan masalah orang lain, padahal Anda belum pernah mengalaminya. Belajar berempati. Klik 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga apa? Kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tadi pagi saya baru baca, karena saya jam 3 pagi kebangun, saya nggak bisa tidur lagi, saya buka Facebook. Dan di situ ada satu artikel yang menarik. Tahun 2022, dalam kurun waktu 1 tahun itu, di Singapura itu nggak jauh loh dari Indonesia. Di Singapura terdapat 476 orang yang melakukan bunuh diri. Dan itu meningkat dari tahun sebelumnya. Dan statistik ini terus meningkat. Dan yang paling banyak dari 476 orang yang mati karena bunuh diri ini, kebanyakan usianya antara usia 10 tahun sampai 29 tahun. Itu kategori terbesar. Karena kesehatan mental, tekanan sosial, tuntutan hidup, dan lain sebagainya, berbagai alasan. Seorang ibu dalam artikel yang saya baca itu, dia memberikan kesaksian, anaknya pun merenggut nyawanya sendiri, mati bunuh diri. Tapi dia tidak mau menyia-nyiakan ujian dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia bergabung dalam satu yayasan. Yayasan ini menolong orang tua yang kehilangan anaknya karena bunuh diri. Atau orang tua yang punya masalah keluarga sehingga anak-anaknya mengalami tekanan mental. Kesehatan mentalnya terganggu. Itulah yang namanya musim kehidupan yang bermanfaat. Ujian hidup yang bermanfaat. Ibu ini tidak menyia-nyiakan pengalaman buruknya, tetapi dia memakai pengalaman buruknya yang tidak mungkin dia bisa mendapatkan anaknya kembali apapun yang dia lakukan. Dia menyalurkannya kepada sebuah yayasan supaya orang-orang tua yang lain bisa terinfo. Keluarga lain yang mengalami masalah yang pernah dia alami, itu pun mengalami pertolongan. Itulah ujian hidup yang bermanfaat. Karena itu apapun yang tidak kita sukai saat ini, kita akan menghargai nilainya saat kita berhasil melewati hal itu dengan sikap yang baik. Hal-hal yang baik akan datang dalam kehidupan kita. Kedewasaan, pengalaman hidup, urapan, kemampuan untuk membedakan, perubahan karakter, dan lain sebagainya. Karena itu, klik. Ini saya ringkas 4 tujuan dari ujian hidup supaya kita rendah hati, supaya lebih bergantung pada Tuhan, supaya iman kita teruji, supaya diperlengkapi untuk menolong orang lain. Karena itu, klik. Jangan sia-siakan ujian hidup yang kita alami. Ayat ini, saya akan tutup dengan ayat ini. Yesaya 38 ayat 17. Bagian yang pertama, ini merupakan kesaksian daripada Hizkia. Ketika Hizkia divonis mati
oleh Nabi Yesaya melalui firman Tuhan yang disampaikannya, kemudian umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Hizkia punya kesaksian, dan biar ini boleh menjadi kesaksian bagi Anda dan saya. Di sana dikatakan, Hizkia, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Biarlah apapun yang Anda alami, hal-hal yang tidak enak, pengalaman buruk, penderitaan, kesakitan, kerugian, apapun yang tidak mengenakkan kedagingan Anda, boleh menjadi keselamatan bagi hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.